Yang mau mengamalkan silahkan ijazah dari saya, dan sampian bilang dalam hatinya qabiltuh, artinya saya menerima ijazah ini, amalkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian-pengajian atau pelajaran yang telah kita lalui, yaitu mengaji fikih Kasyfatus Sajah ala syarah Kasyfatus Sajah, syarah dari kitab Safinatun Najah li Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah wa radhiyallahu. Di sini setelah pujian-pujian Kiai Musannif kepada Allah Subhanahu wa taala wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di sini ada keterangan atau tek-tek atau tulisan-tulisan karangan-karangan yang tercatat dalam kitab ini, yaitu fadilah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di pintu surga, duduk di kursi yang kursinya dari zabarjud yang biru. Lalu Rasulullah itu bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Lalu Sayyidina Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Ibrahim? Mur ummataka faltukthir min gharasil jannati. Hai Muhammad, perintahkan umatmu dan perbanyaklah untuk umatmu dari menanam tanaman-tanaman surga. Fa inna ardaha thayyibatun wasi'atun, karena buminya surga itu luas dan bagus. Nah sekarang kalau kita tanya, emang di surga itu enggak ada tanam-tanamannya atau hiasan-hiasannya? Kalau di kitab ini diterangkan surga itu masih kosong. Ibaratkan buminya kosong, terus yang menjadi hiasan, semua isi-isi hiasan yang di surga itu apa? Yang bisa mengisi surga yang akan ditempati kita kalau kita nanti bisa masuk surga, mudah-mudahan ya kita bisa masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi hiasan itu yaitu adalah amal-amal kita sendiri di dunia, artinya amal bagusnya. Jadi kalau kita masuk surga, seumpamanya amal bagusnya tidak banyak, ya mungkin surga yang di tempat kita yang kurang begitu indah, mungkin begitu ya. Marilah kita perbanyak amal soleh, amal baik, sholawat, istighfar, apa-apa yang bagus, sholat sunat, wudhu sunat, doa-doa untuk wudhu, doa-doa untuk tidur, karena semua itu termasuk amal soleh, dan itu nanti bisa menjadi hiasan-hiasan yang menjadi kenikmatan dan kehiasan kesenangan di akhirat untuk orang yang membaca atau mengamalkan amal-amal soleh itu sendiri. Nah, di sini menerangkan tentang bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu termasuk tanaman-tanaman nanti di surga. Nabi Ibrahim itu merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW
disuruh memperbanyak maca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Mungkin yang untuk keterangan di kitab ini. Kalau di kitab-kitab yang lain seperti banyak istighfar, banyak sholawat, ya terserah lah, banyak sekali. Bahkan amalan itu yang paling bagus adalah sholawat. Cuma saya menerangkan di sini karena saya membaca kitab ini. Nanti kalau baca kitab yang lain, apa yang paling bagusnya? Mungkin banyak ya. Nah, di sini kita menerangkan fadilah-fadilah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama yaitu menjadi tanaman surga, yang mana tanaman itu nanti menjadi hiasan keindahan surga yang akan ditempatin kita semua. Amin amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga ya. Yang kedua yaitu bisa tidak menjadi orang fakir. Artinya kalau kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, di sini diterangkan lam yusibuhu fakrun abadan, maka kita tidak akan menjadi orang fakir selama-lamanya. Di sini diterangkan qala Ibnu Abid Dunya bi sanadihi ilan nabi, dengan sanadnya kepada Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, mangqala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marratin lam yusibhu fakrun abadan. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari ya. Mungkin saja satu hari satu malam itu membaca 100 kali istiqomah, maka orang yang membacanya tidak akan menjadi orang fakir selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya. Ya, kalau saya sendiri jarang, cuma saya punya ijazah satu hari satu malam itu habis maghrib 10 ya, habis subuh 10, kalau mau tidur 10. Itu saya ijazah dari orang tua saya. Katanya orang tua saya itu termasuk tanaman-tanaman surga begitu. Alhamdulillah saya dan keluarga anjurkan supaya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu seperti itu tadi, seperti tadi itu waktunya. Wa ruya fil khabar aidan idza nazala bil insani muhimmun. Bila manusia itu, di dalam khabar juga, di dalam hadis juga ini, bila manusia itu ditimpa keperluan atau kesusahan atau kepentingan atau keruwetan, wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasami'ati marratin, dan orang yang punya susah itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Gimana kalau gitu? Farajallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan kebebasan, memberikan jalan kesenangan, memberikan jalan memudahkan urusan itu. Ay aqallu hadzalika, paling sedikit 300 kali. Lebih banyak dari 300 kali, 400, 500, 600, 700 sampai 1000 enggak apa-apa, lebih bagus. Jadi kesimpulannya di sini, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kita tidak akan menjadi orang yang fakir. Berarti kita tidak akan menjadi orang fakir, berarti insya Allah kita semua menjadi orang yang kaya.
Yang kedua, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali, kalau kita punya musibah, punya kesusahan, punya utang mungkin, punya urusan apa saja, membaca 300 kali setiap hari, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar, kesenangan, lepas dari masalah itu. Amin Allahumma amin. Paling sedikit 300 kali. Lebih banyak, lebih bagus. Dzakarahu Syekhuna Yusuf fi hasyiyatihi 'alal Mi'raj. Juga diterangkan di dalam kitab Al-Mi'raj, yang kitab Al-Mi'raj itu milik Syekh Yusuf di dalam hasyiyahnya. Di sini ada keterangan juga, qala ulama radhiyallahu an i'lam annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan bi khilafil Qur'an fayusabu qari'uhu mutlaqan nabaha ala dzalika sapa al-Qalyubi, Imam Qalyubi. Di sini menurut Imam Qalyubi mengatakan, tapi membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu tidak ada pahalanya, kata ulama, jika tidak tahu artinya. Lain dengan bikhilafil Quran, lain dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya tetap mendapat pahala. Tapi kalau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalau tidak tahu artinya, maknanya, itu tidak dapat pahala. Maka dari itu, apa artinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim walau ijmalan, walaupun secara global, secara gemblengan, istilah orang Madura secara bungkolnya, la haula tidak ada yang kuasa, wala quwata tidak ada yang kuat, illa billahil aliyil azim kecuali Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Nah, itu artinya dari la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, mulutnya baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, artinya harus tahu bahwa tidak ada kekuatan dan tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuasa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita sudah tahu artinya walau ijmalan secara global, maka kita mendapat pahalanya. Jika kita mendapat pahalanya, maka bacaan-bacaan kita nanti bisa menjadi tanduran jarine wong Jawa iku rek. Nek jarine wong Madura bisa dadi tamenan. Mik kocak ngarep menjadi koros, menjadi tanaman surga. Selain menjadi tanaman surga, yaitu apa? Bisa menjauhkan kita dari kefakiran, dan jika baca 300 atau lebih, paling sedikit 300, kita bisa dilepas dari kesusahan dan kebingungan urusan yang kita hadapi itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Yang mau mengamalkan silahkan ijazah dari saya, dan sampian bilang dalam hatinya qabiltuh, artinya saya menerima ijazah ini, amalkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.